Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu. Sehat, Baik, Bu. alhamdulillah. Baik, Baik, Bu. baik. Ya, alhamdulillah. Masih semangat hari ini? Insya Allah, Bu. Insya Semangat. Allah. Iya, kita masuk per kelas D ya ini ya? Benar ya? Kelas D, Iya, Mas. kelas D pertemuan 5 berarti ya? Hari ini ya kita ya masuknya. Baik, berarti hari ini kita akan membahas materi ya sedikit itu mengenai masuk ke diagram UML. Kemarin kita sudah membahas kulit-kulitnya tuh di diagram UML. Nah, mulai hari ini kita mau mulai masuk ke dalam diagramnya ya, bikin diagramnya. Yang mau kita bahas itu nanti ada use case, kemudian hari ini nanti langsung ke skenario, kemudian ke activity. Nah, jadi sekalian 3 nih. Nah, karena nanti kan minggu depan, pertemuan selanjutnya itu bakal nanti kita bahas juga kelas, terus sequence ya nanti untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk hari ini kita bahas 3 dulu. Jadi seperti biasa ya, perkuliahan kita mulai dari nanti saya kasih tonton video, tapi yang ditampilkan itu hanyalah yang untuk use case aja. Untuk skenario sama activity-nya nanti akan saya jelaskan secara singkat aja ya di sini. Nanti kalau untuk mau nonton secara langsungnya juga bisa nonton lagi. Kemudian nanti juga ada brainstorming, terus ada games dikit, terus baru kita diskusi ya kelompok seperti biasa deh. Baik, ya seperti yang saya bilang tadi ya, pagi ini kita ngantuk, saya juga ngantuk sama di sini hujan. Malas banget baru mau bangun ya rasanya. Oke, supaya penambah semangat kita pagi ini, saya akan seperti biasa kita penyegaran mata. Nah, ini sambil penyegaran mata sambil penyegaran tangan nih. Mata sama tangan. Jadi gamesnya itu adalah nanti saya tampilkan 4 kata ya, 4 kata. Dari 4 kata itu nanti muncul katanya satu-satu. Nah, kata pertama nanti akan muncul pertama, tapi hurufnya diacak. Begitu. Tugas kalian apa? Tugas kalian adalah menyusun kata tersebut menjadi kata yang benar. Kan tadi hurufnya acak, sekarang disusun menjadi kata yang benar. Begitu ya. Kemudian silakan tuliskan di kolom chat. Ya, silakan tuliskan di kolom chatnya. Langsung dituliskan di kolom chat. Nanti dapat poin. Poinnya kalau benar dan duluan ya, kalau duluan tapi salah ya batal kan. Tapi kalau benar duluan itu akan mendapat 10 poin. Begitu. Ya, itu cara mainnya. Jadi boleh sekarang disiapkan dulu, dibuka dulu kolom chatnya. Dibuka dulu kolom chatnya, tangannya mau di gimana biar cepat ngetiknya gitu ya. Nanti kalau saya hitung mundur, kalau katanya udah muncul yang diacak, saya hitung mundur dari 10 sampai 1 gitu. Kalau udah 1 stop. Ya, nggak boleh ada yang nambahin lagi di kolom chatnya. Begitu, paham? Itu cara mainnya. Kita biar matanya segar dulu, tangannya juga segar. Tangannya segar, jangan ngetiknya cepat. Oke. Sebentar, saya share dulu. Ini dia. Oke, baik. Sudah siap? Siap belum? Ya, Bu. Siap ya. Oke. Ini kata yang pertama. Kata yang pertama itu kayaknya gampang tuh, karena baru pemanasan. Kata yang pertama adalah ini. Kata apa ini? Langsung kok tuliskan di kolom chat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Cukup. Cukup ya. Kita lihat jawabannya apa. Dan. Oh ya, lupa. Bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris nih. Nggak pakai bahasa Inggris kita ya. Ada yang N, ada yang dan, ada yang dap. Nah tuh, Anita katanya tangannya masih nyelip tuh. Kurang cepat. Kurang lincah.
Oke, ya, kita lihat. Yang pertama ternyata Adinda. Adinda dan tulisannya benar. Kemudian pertama ya gitu. Baik. Karena kita bentar, saya catat dulu. Takutnya saya lupa. Adinda. Adinda. Belum ya? Oke. Siap. Kata kedua. Kayaknya agak panjang-panjang dikit nih kata kedua. Kan udah pemanasannya. Siap ya? Kita mulai. Ini ada yang berimbuhan, ya, ada yang berimbuhan. Saya kasih ini deh clue-nya itu nanti kata-katanya kalau disusun ya menjadi sebuah kalimat quotes. Jadi biasa kata-kata yang muncul pada saat quote, di dalam quotes, gitu. Ya, ingat ini berimbuhan, ya, berimbuhan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Oke, karena agak panjang, jadi saya kasih clue. Kalau dan ini ya sebagai pemanasan aja. Siap ya. Ini kata kedua kita mulai 1, 2, 3. Iya, apa ini? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Ada yang bilang positif, ada yang beroption. Oke, coba ya kita cek kata yang benar adalah positif. Nanti setelah ini kalau nggak salah baru. Nah, coba kita lihat. Yang pertama adalah Anita. Anita positif benar ya. Anita 10. Oke, yang lain ayo kejar. Ayo kejar. Oke, kita lanjut. Siap ya kata ketiga. Kata ketiga, ini adalah katanya. 3, 2, 1. Apa ini? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Kita lihat jawabannya apa? Bersyukur. Ya, bersyukur. Kita lihat siapa yang duluan. Nabila. Nabila 10 poin. Oke. Yang kata terakhir nih. Kata terakhir yang 3 tadi kayaknya udah mulai kejar-kejaran ya. Saya harus dapat nilai lebih gitu ya. Baik. Kata terakhir. Oke, ini adalah kata-katanya. 3, 2, 1. Siap ya? 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Ya, cukup. Berpikir. Ya. Nah, coba. Kita lihat siapa nih. Berpikir. Ada yang berpikir. Ya, tangannya masih keselip. Mana? Berpikir, bersyukur ini tadi. Muhammad Asifurroh. Ya, Muhammad Asifurroh. Oke. Sekarang kita lihat. Oke. Nah, jadi di sini belum ada yang dapat nilainya full ya. Nilainya sama 10 semua. Adinda 10, Anita 10, Nabila Asifur Rahman. Oh, saya tadi ada titik-titiknya nggak kebaca. Asifur Rahman 10. Nah, sekarang oh iya, saya lupa. Nih, nanti ya dari siapa yang benar, siapa yang punya nilai poin paling tinggi, saya kasih 10.000. Saya kirim 10.000 buat jajan gitu. Cukup ya? Cukup nggak ya jajan 10.000 sekarang? Nggak tahu deh. Cukup nggak? Enggak 4-4-nya aja tuh Bu yang dikirim Bu. Kan Oh 10 gitu, semua. ya ampun, nggak gitu dong, satu aja. Nanti nggak chemistry-nya nggak dapet gitu, nggak seru. Oke, jadi berempat ini ya, berempat ini. Siapa tadi? Dulu kok hilang catatannya. Nah ini Adinda, Anita.
Anita, Nabila, sama Asifur Rahman nih untuk berempat ya. Siapa yang dapat? Sekarang permainannya adalah cepat-cepatan ya. Kalau saya suruh tulis, langsung tulis di kolom chat. Tetap jawabannya ditulis di kolom chat. Susunlah kata-kata tersebut menjadi sebuah quotes menurut kalian. Silakan. Langsung tulis di kolom chat berempat tadi. Yuk, siapa yang duluan? Bu, punten belum share screen kayaknya. Enggak, dari kata-kata yang tadi. Oh, oke, Bu. Iya. Oke. Kata-kata yang tadi. Baik. Kayaknya Nabila duluan ya. Telat. Iya. Kurang nyambung. Tuh kan. Udah diajak games tapi masih belum nyambung nih. Aduh. Ini nggak ngerti. Oke. Sabar ya. Tadi Nabila duluan jadinya. Oke. Kita ubah. Karena banyak yang belum paham ya. Sekarang saya ubah pertanyaannya. Oke, saya ubah. Jadi kalau saya kasih pertanyaan, langsung dijawab dengan kata-kata saya. Gitu ya. Dengan kata-kata saya, kemudian langsung dimulai dengan kata saya, kemudian ikuti dengan kata-kata yang saya sebutkan gitu ya. Oke, dimulai dengan kata saya. Kemudian nanti saya sebutkan kata-katanya, kalian tambahkan di belakang. Gitu, paham? Jelas? Ketiklah dulu saya tuh di kolom chat, boleh? Setelah itu nanti saya sebutkan katanya, ya kata-katanya, tambahkan di belakang kata saya itu di kolom chat. Paham? Jelas? Siap ya? Kata-katanya adalah, saya akan coba jelaskan. Oke. Double Nabila ini. Kata saya akan coba jelaskan. Jadi langsung aja kan saya bilang dengan saya akan coba jelaskan berarti gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Siapa nih? Anita. Ya, baik. Selamat ya Anita ya. Nanti boleh di DM ke saya mau dikirim kemana itu cuman buat berpermen aja ya. Jangan dilihat dari berapa besarannya tapi lihat dari apa ya. Semoga kalian menambah semangat lah pagi ini untuk kuliah ke depannya, untuk semangat untuk ya melanjutkan aktivitasnya gitu aja ya. Oke, baik. Jadi Anita, kebetulan kamu udah nulis, saya akan coba jelaskan. Coba deh, menurut kamu jelaskan apa maksud dari quotes tersebut. Menurut kamu? Menurut saya, mengajak kita untuk selalu berpikir positif dan selalu bersyukur, terutama di masa pandemi kayak gini. Ya, itu aja? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi quotes-nya adalah berpikir positif dan bersyukur ya. Jadi kita sebagai manusia kita harus selalu berpikiran positif. Dengan apa ya? Kita kadang pikiran kita tuh ya saya nggak bisa melakukan, saya nggak bisa, saya harus pokoknya saya nggak sanggup menyelesaikan ini. Jangan ya. Sesulit apapun pekerjaan kita harus berpikir positif. Kalau saya bisa, saya harus bisa. Kenapa orang itu bisa, saya enggak? Kita harus berpikiran positif. Dengan kita menanamkan pada diri kita bahwa apa yang kita akan kerjakan itu menjadi apa ya? Kalau kita tanamkan dengan hal-hal positif, insya Allah akhirnya hasilnya juga akan positif gitu. Dengan berpikiran positif, kita juga bersyukur ya. Jadi kita jangan selalu berpikiran negatif. Saya nggak bisa gitu. Jadi kita nggak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan gitu, apa yang sudah kita peroleh gitu. Jadi jadikan kita tanamkan pada diri kita masing-masing bahwa sesuatu yang mau kita kerjakan itu adalah sesuatu hal yang
kita bisa pasti melakukannya, ya. Kita harus berpikir positif, apapun itu, bukan hanya pekerjaan sih, misalnya orang ngomongin kita gitu ya, pokoknya kita berpikir positif aja gitu, jangan pikiran negatif. Dengan begitu kita akan menikmati hidup, ya, menikmati hidup, dan kita bisa tahu bagaimana sih kita bisa bersyukur ya dengan apa yang sudah kita dapatkan, baik itu pahit maupun itu manis ataupun asam, asin gitu ya, udah begitu ya. Oke, jadi itu sedikit motivasi, sedikit games pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya udah pada semangat, udah pada melek matanya, siap untuk belajar, siap untuk melanjutkan perkuliahan kita yang kayaknya agak sedikit agak sedikit bukan sulit sih, tapi agak sedikit masuk ke dalam intinya gitu, benar-benar ke dalam intinya ya. Baik, segitu aja untuk motivasi pagi ini. Kita lanjutkan dengan seperti biasa, saya akan tampilkan dulu video ya, video untuk use case. Sebentar. Silakan ditonton dulu, nanti setelah videonya selesai baru saya akan menjelaskan kembali mengenai use case-nya, kemudian lanjut dengan skenario dan juga kelas ya, kelas lagi activity, karena mereka saling berdekatan, mirip-mirip sih maksudnya begitu. Oke, ini awal-awal ini sebenarnya sama kayak apa ya, UML kemarin. Mungkin saya skip aja ya, saya langsung masuk ke dalam intinya aja. Nanti kalau mau full lihat ya bolehlah tonton di YouTube aja langsung. Ya, saya masuk langsung ke intinya aja ya. Mungkin dari sini karena biar langsung masuk ke use case-nya gitu. Karena activity-nya kan sebenarnya udah, ini hanya pengantar aja. Oke ya, saya mulai dari sini aja. Saya mulai videonya, selamat nonton. Bagaimana struktural view dari setiap kelas itu digambarkan dalam kelas diagram. Jadi hanya secara umum sih hanya 4 ya, hanya 4. Sedikit itu ya, hanya 4 ya. diagram yang akan kita buat. Oke, mungkin pertama kita langsung aja masuk ke dalam use case diagram ya. Jadi saya merunutnya dari kasus yang sudah kita kembangkan pada aplikasi kemarin ya, pada analisis kemarin. Nah, di sini sudah saya kopikan kembali functional requirement-nya ya, functional requirement dari studi kasus yang kemarin yang sistem informasi akademik. Di sini sudah ada 3 ya, kita menunut kemarin ada 3, yaitu registrasi, kemudian membaca, menulis data yang telah dilengkapi oleh calon mahasiswa, dan menampilkan status kelulusan. Nah, sekarang bagaimana sih membuat use case view? Use case view-nya menjadi seperti ini, atau use case diagramnya menjadi seperti ini. Kok bisa seperti ini? Nah, sekarang saya jelaskan dulu secara umum ya, gambar-gambar ini gambar apa gitu. Nah, jadi di sini yang pertama kita buat di sini ada boundary, ada kotak di sini. Ini adalah boundary. Boundary ini adalah sebagai batasan. Batasan apa yang ada di dalam sistem yang mau kita buat. Jadi di dalam boundary ini nanti kita akan menuliskan use case atau yang bisa dikerjakan di dalam sistemnya. Di dalam boundary ini jangan lupa tuliskan nama sistemnya. Misalnya di sini tuliskan sistem SIG akad. Oh, berarti ini adalah sistem informasi akademik yang namanya SIG akad. Jangan lupa karena ini adalah boundary dari sistem. Kalau misalnya diletakkan di luar sini, berarti itu adalah luaran dari sistem yang akan terhubung dengan sistem. Jadi yang mau kita buat yang akan kita buat itu adalah yang di dalam boundary ini saja. Jangan lupa boundary-nya karena ini adalah batasan. Batasan apa yang akan kita kerjakan. Itu ya. Oke, nah sekarang di sini ada 2 aktor. Ini maksud orang ini adalah aktor yang terlibat. Ya, aktornya jangan diganti-ganti ya. Bentuk orangnya itu jangan diganti-ganti. Mau misalnya nanti gambar kalian ditaruh di sini, jangan ya. Karena ini adalah sudah menjadi
apa ya, ketentuannya sudah menjadi ketentuan kalau orangnya buat seperti ini aja, nggak usah gambar kalian gitu. Nah, jadi di sini aktor yang akan terlibat ke dalam sistemnya, siapa saja aktor. Misalnya kalau kemarin tadi di video yang pertama itu ada aktornya, yaitu adalah calon mahasiswa, ya, calon mahasiswa. Kemudian mungkin ada admin, karena admin yang akan mengupdate status, ya, status mahasiswanya. Jadi ada dua aktor yang akan terlibat. Kemudian lingkaran-lingkaran ini apa, ya, bukan lingkaran sih, elips ya. Elips ini apa? Elips ini adalah use case-nya. Jadi yang satu elips ini adalah satu use case, satu elips ini adalah satu use case, ini adalah satu use case, ini satu use case, gitu ya, ini satu use case, begitu. Jadi ini adalah use case-nya. Jadi sekarang saya jelaskan bagaimana kita bisa menuliskan login, registrasi, cek lulusan, update mahasiswa, isi data calon. Kita ambil dari atau kita runut dari use case-nya, dari functional requirement-nya. Kita baca kembali. Sistem mampu membaca dan menulis data registrasi. Oh, berarti ada registrasi ya, ada registrasi atau pendaftaran. Kita buat satu use case, itu berupa sebuah proses pendaftaran. Ya, proses pendaftaran. Kemudian kita baca lagi, nanti akan disimpan di database, memberikan password kembali sehingga ini loginnya lupa saya kasih ini ya, kasih warna ya. Oke, saya highlight aja. Nah, di sini ada bisa melakukan login. Berarti login ini adalah sebuah proses juga kan. Proses login itu adalah masukkan username password, kemudian kalau benar dia akan masuk kemana gitu ya. Nah, itu berarti ada sebuah proses login. Oh, berarti kita tambahkan satu use case, yaitu adalah use case login. Kemudian kita lanjutkan dengan ini dulu, use case yang skenario fungsional yang kedua. Data yang dilengkapi, menuliskan data yang dilengkapi oleh calon mahasiswa. Berarti dia melengkapi data, isi data calon mahasiswa. Jadinya ke sini. Jadi yang ini tadi ya, kalau saya boleh coret-coret sedikit, sebentar. Di sini registrasi itu akan menjadi sini, itu ya. Kemudian login akan menjadi ke sini. Kemudian dilengkapi oleh calon mahasiswa, data ini akan ke sini ya, menjadi sebuah proses melengkapi data. Kemudian disimpan, nanti berarti proses untuk melengkapi data ini akan ada penyimpanan gitu. Kemudian nanti sudah disimpan ya, terus menampilkan status kelulusan. Berarti status kelulusan, cek status kelulusan kan, melihat calon status kelulusan itu menjadi di sini. Begitu. Jadi setiap kata-kata yang ada di dalam functional requirement yang menjadi sebuah proses, dia akan masuk ke dalam use case-nya. Sekarang ini oke, sudah ya. Tapi kita bisa berpikir bahwa kalau mau ngecek status kelulusan ada yang update kan? Nah, ada yang update, berarti itu adalah admin. Boleh dibuat seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya hapus dulu, jangan bingung. Jadi setiap membuat use case-nya itu berdasarkan fungsionalnya, ya, berdasarkan functional requirement yang ada di sini. Nah, sekarang garis-garis ini apa? Garis-garis ini adalah yang bisa kalau dari aktor ya, saya lihat dari aktor dulu. Aktor ini apa yang bisa dilakukan oleh aktor? Dia adalah bisa login, ya. Dia bisa login. Dia kalau sudah login, sudah berhasil login, baru bisa melakukan registrasi, misalnya kayak gitu. Kalau dia sudah login, dia bisa mengisi data calon mahasiswa, juga bisa mengecek kelulusan. Ya, kalau dia login. Tapi sebelum login, dia harus apa? Dia harus registrasi. Makanya kalian lihat di sini ada include. Berarti login ini tidak bisa berjalan kalau belum registrasi. Itu artinya include. Ya, login tidak bisa jalan kalau belum ada registrasi.
Itu makanya dituliskan include, bukan hanya ke registrasi. Kemudian maksud extend, ini sini ada extend ya. Login, kalau dia login berhasil, dia bisa melakukan isi data calon mahasiswa dan juga bisa cek kelulusan. Jadi kalau dia sudah berhasil login, baru bisa lakukan ini. Itu namanya extend. Ya, jadi menu yang sudah bisa dipilih kalau loginnya berhasil. Sedangkan cek kelulusan, dia bisa mengecek kelulusan kalau adminnya sudah ngupdate status mahasiswa, sama seperti kayak registrasi tadi, ya. Dia bisa login kalau sudah registrasi. Ini juga cek kelulusan, dia bisa ngecek kelulusan kalau sudah diupdate status mahasiswanya oleh si admin, begitu. Jadi cara bacanya kayak gitu, ada include, ada extend. Jadi yang ini, kalau garis yang lurus ini menandakan aktor itu bisa mengerjakan apa ya ke dalam sistem. Kemudian ini juga sama. Nah sekarang tinggal hubungan antara use case-nya. Ini hubungan use case-nya saling terhubung. Ya, login dia harus registrasi dulu kalau baru bisa login. Kalau sudah bisa login, dia baru bisa ngisi data calon mahasiswa, baru bisa juga cek kelulusan. Dia juga baru bisa cek kelulusan kalau datanya sudah diupdate oleh statusnya sudah diupdate oleh si admin, begitu. Jadi hubungannya. Jadi tahap pertama untuk membuat use case adalah boundary-nya dulu, ya, boundary-nya, kemudian nama sistemnya, kemudian aktor yang terlibatnya siapa saja, ya, kemudian kalian baca dari functional requirement, proses apa saja yang terjadi, letakkan di dalam sini, letakkan dulu, nggak usah digaris-garis dulu. Nanti kalau sudah selesai ditulis misalnya registrasi, login, isi data calon mahasiswa dan lain, baru kalian hubungkan. Oh, si calon mahasiswa bisa melakukan login. Kemudian baca lagi. Login ini sudah bisa dilakukan kalau ada registrasi. Oh, berarti input registrasi. Kemudian kalau sudah bisa login, dia baru bisa menulis atau melengkapi data, oh berarti extend. Kemudian baru bisa menampilkan status kelulusan, oh cek kelulusan, begitu, ya. Ini adalah contoh dari studi kasusnya. Nah, jadi use case diagram itu sebenarnya adalah menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan. Jadi use case diagram itu diambil dari kebutuhan fungsionalnya ya. Yang diharapkan dari sebuah sistem ditekankan dengan apa yang diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana. Jadi sistem itu bisa melakukan apa. Nanti bagaimananya itu, bagaimana sistem melakukan proses login itu akan dijelaskan di skenario-nya. Jadi ini hanya apanya dulu, proses apanya dulu. Nah, sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Ya, use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan use case atau kasus yang disesuaikan dengan langkah-langkah skenario. Nanti bagaimananya ini akan ke skenario, ya, apanya ini akan menjadi use case. Jadi ini ada elemen-elemen yang digunakan dalam use case, tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin ini adalah use case-nya, kalau sintaknya, kemudian kalau aktornya seperti ini, kalau boundary-nya ya menjadi batasan ya, menjadi batasan. Kemudian di sini ada asosiasi hubungan kalau dari aktor ke use case hubungannya biasa ya, itu menggunakan komunikasi antar satu dengan yang lain, itu adalah garis seperti ini aja. Nanti kalau ada generalisasi atau pemecahan dari use case-nya atau generalisasi dari aktornya itu menggunakan tandanya seperti ini. Kebetulan kalau tadi nggak ada. Nah, jadi misalnya kalau saya contohkan generalisasi, misalnya nih ada apa ya? Kalau saya contohkan di sini aja, ada misalkan calon mahasiswa, ada mahasiswa. Dua-duanya kan termasuk dalam mahasiswa. Calon mahasiswa, saya buat CM gitu. Bentar. Oh, sorry. Saya buat calon mahasiswa ya. Ada juga mahasiswanya. Nah, jadi
antara calon mahasiswa sama mahasiswa ini sebenarnya adalah runutan dari mahasiswa lama gitu ya, mahasiswa lama. Nah, sebenarnya calon mahasiswa sama mahasiswa lama itu adalah turunan dari mahasiswa. MHS. Nah, ini boleh dibuat generalisasi. Ya, tapi karena kita tadi hanya membahasnya calon mahasiswa, berarti kita tidak membahas mahasiswa lama ya. Jadi makanya di aktornya itu tidak dibuat generalisasi seperti itu. Oke, nah ini adalah extend ya. Extend yang sudah saya jelaskan tadi, bisa memilih pemilihan. Include-nya mungkin. Ya, jadi sebenarnya ada include ya, satu lagi tadi. Nah, jadi oke, mungkin untuk penjelasan tentang use case-nya saya cukupkan sampai di sini. Oke, jadi itu penjelasan sedikit ya dari videonya tentang use case. Sekarang mungkin saya jelaskan secara ini lagi ya untuk use case. Kita lanjut sama skenario dan juga activity ya. Nah, share-nya belum keluar ya. Oke, baik. Nah, di sini ya, jadi kita kan punya kasus sudah kemarin, sudah kita bahas, sudah di videonya itu sudah diambil functional requirement. Jadi untuk membuat diagram itu, membuat diagram use case khususnya, kita lewat functional requirement-nya. Jadi kita gali berdasarkan functional requirement yang sudah kita identifikasi. Kenapa? Karena di functional requirement ini kan sudah menjadi batasan ya, jadi sudah jelas apa sistem apa yang akan dibuat dan proses apa saja yang akan ada gitu. Oleh karena itu makanya kita nggak balik lagi ke proses awal, jadi lebih enak dari functional requirement karena udah jelas ya. Nah, untuk membuat use case ini kebanyakan mahasiswa itu kadang lupa. Pertama, lupanya apa? Lupa bikin boundary. Kedua, lupanya apa? Lupa kasih nama. Use case-nya ingat, aktornya ingat. Tapi kadang lupa boundary sama nama. Padahal ini penting kan? Tadi dijelaskan bahwa boundary itu adalah batasan. Batasan dari sistem yang akan kita buat. Jadi yang di dalam kotak ini di dalam registrasi, login, ini adalah yang mau kita buat. Bukannya yang di luar ini. Kadang ada mahasiswa itu, saya pernah ketemu itu, calon mahasiswa kotaknya sampai luar, itu sampai calon mahasiswa itu dikotakin juga. Padahal kan di dalam sistemnya nggak ngebentuk aktornya kan di luar sistem. Ini kan apa yang bisa dikerjakan di dalam sistem begitu ya, jangan kayak gini. Jadi ada yang kotaknya itu sampai di calon mahasiswa gitu lah, memangnya sistemnya mau bikin orang kan enggak gitu, mau bikin calon mahasiswanya kan enggak. Jadi apa yang mau dibuat di dalam sistem ya, kadang juga nggak ada kotak lah, yang mana yang mau dibuat. Karena gini, karena siapa tahu sistem kita akan terhubung dengan sistem lain, misalnya sistem bank, anggap aja. Nah, sistem bank kan kita nggak membuat sistem bank tuh, kita hanya membuat sistem informasi akademik, SIKAKAD. Kita membuat sistem itu, kita nggak mau membuat sistem bank. Sistem banknya di mana, Bu? Ya di luar sini nanti. Nanti sistem bank, nah kita ambil datanya aja, tapi sistem banknya kita tidak membuat begitu, ya. Sehingga harus ada batasan, sehingga jelas yang mana yang luar sistem, yang mana yang di dalam sistem. Kemudian nama sistemnya juga sistem SIKAKAD kayak gini.